Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dristi dengan NIM 2203036, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul A Man Called Otto, di mana bertujuan untuk melengkapi tugas akhir saya pada mata kuliah Psikologi Kesehatan, yang dimana dosen pengampunya Ibu Rifa. Baiklah, mungkin sekian perkenalan saya. Langsung saja masuk kepada review film yang akan saya review. Baik, dari film yang sudah saya tonton tadi, saya akan menjelaskan sedikit sinopsis tentang film tersebut yang sudah saya tangkap. Film tersebut menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pria parubaya atau lansia yang bernama Otto, atau bisa dibilang kakek Otto, yang dimana hidupnya terasa hampa setelah kehilangan istrinya beserta anaknya 6 bulan yang lalu. Setelah kejadian tersebut, ia menjadi memiliki kepribadian atau karakter yang buruk, seperti ia menjadi pemarah, bawel akan lingkungan sekitar yang tak sesuai dengan aturan yang ada di dirinya. Lalu ia menutup diri akan lingkungan sosial atau sesama tetangganya. Dia juga sarkas dan terlalu perfeksionis akan suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ia jalani sehari-hari. Tapi dibalik sikap kerasnya tersebut, sebenarnya ia sedang berjuang melawan rasa sepi yang ia alami dan rasa kehilangan yang mendalam akan trauma masa lalu yang ia dapatkan. Kepribadian yang buruk yang ia alami itu berjalan dari setelah ia kehilangan istri dan anaknya sampai ia bertemu suatu hari dengan tetangga barunya, yang dimana kemudian harinya ia kedatangan tetangga baru yang bernama Marisol Mendes beserta keluarganya, yaitu ada suami dan anak-anaknya. Yang mana pertemuan awal mereka saja sudah mengganggu ketenangan kakek Otto dengan kericuhan atau keributan yang dibuat oleh tetangga barunya ini, yaitu Marisol Mendes. Awal pertemuan mereka, tetangga barunya ini sudah mengusik keperfeksionisan yang dimiliki seorang kakek Otto yang terjadi di bawah alam bawah sadarnya. Setelah pertemuan awal tersebut, Marisol Mendes dan suaminya atau tetangga baru dari kakek Otto tersebut juga masih mengganggu ketenangan kakek Otto tersebut dengan berbagai macam alasan, seperti melakukan pendekatan atau mengunjungi rumah kakek Otto tersebut dengan berbagai alasan, seperti meminjam alat perkakas yang mereka butuhkan atau meminta tolong untuk membantu mereka menyelesaikan beberapa hal. Awal fase pendekatan mereka, kakek Otto tersebut masih memiliki pribadi yang kaku, sarkas, dan tidak ingin peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi setelah berjalannya waktu, perlahan-lahan kakek Otto tersebut menjadi lebih menghangat kepribadiannya, yang diakibatkan oleh interaksi secara terpaksa yang terus-terusan yang ia jalani bersama keluarga Marisol Mendes, serta interaksi antara ia dengan anak-anak Marisol Mendes yang mengingatkannya tentang trauma masa lalu yang ia punya setelah kehilangan anak dan istrinya. Awal dari pendekatan mereka pun, kakek Otto tersebut juga tidak bisa terbuka kepada Marisol Mendes. Setelah berjalannya waktu dan terjadinya beberapa kejadian, kakek Otto menjadi seseorang yang lebih peduli akan lingkungan sekitarnya, seperti ia sering menolong keluarga Marisol tentang
pertolongan yang mereka butuhkan. Dan yang awalnya ia tidak berinteraksi dengan baik dengan tetangga lamanya, yaitu keluarga Ibu Anita dan teman lama kakek Otto yang namanya Cah. Ia menjadi peduli akan lingkungan sekitarnya seperti menolong tetangga lamanya yaitu Ibu Anita dengan perihal berbagai masalah yang terjadi di rumah mereka, dan perlahan-lahan pun sifat kaku dan tidak mau tahu akan lingkungan sekitarnya serta kepribadian buruknya itu tidak terlalu ia tekankan lagi kepada lingkungan sekitarnya, dan perlahan-lahan ia mulai menerima kekurangan-kekurangan yang orang lain miliki pada alam bawah sadarnya. Beriringan dengan kedatangan tetangga barunya, kakek Otto tersebut juga mencoba melakukan beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Yang pertama dengan cara bergantung, tetapi usaha yang dilakukannya tidak berhasil karena setiap titik akhir dari hal yang dilakukannya ia selalu kedatangan oleh bayang-bayangan istrinya yang mengingatkan kalau hal yang ia lakukan salah. Lalu percobaan bunuh diri berikutnya juga ia lakukan dengan cara mengurung dirinya di dalam mobil dan menyalurkan gas berbahaya yang akan membuat dirinya tidak mampu bertahan hidup. Lalu ada beberapa kali lagi untuk percobaan diri yang sama akhirnya, yaitu ketidakberhasilan, yang dimana setiap ia melakukan percobaan bunuh diri tersebut selalu kedatangan bayang-bayangan istrinya. Seiring berjalannya waktu juga kakek Otto mengalami perubahan yang signifikan perlahan-lahan, dimulai dari sikap atau perilakunya yang mulai menghangat kepada lingkungan sekitar, yang tidak terlalu menekankan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di pikirannya, dan sudah mulai mau menjalani hidup dengan baik dan mengubah cara pandangannya tentang cara menjalani hidup yang awalnya menekankan dia untuk setelah trauma yang ia punya akan kehilangan istri dan anaknya, ia selalu mencoba beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri yang ia lakukan untuk menemui atau bersama dengan istrinya. Tapi setelah kedatangan tetangga barunya ini merubah semua pemikiran atau pandangannya tentang kehidupan kedepannya. Setelah ia menerima keadaan dan berusaha untuk mengikhlaskan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan pada masa lalunya itu. Setelah perubahan yang ia alami dari dimana ia selalu ingin melakukan percobaan bunuh diri untuk yang ada di pikirannya, yaitu gimana caranya ia untuk berada atau bersama dengan istrinya, menjadi berubah akan pandangan hidup kedepannya. Selama itu ia selalu memaksakan segala cara untuk menghilangkan nyawanya dari dunia ini. Setelah bertemu dengan tetangganya, ia menjadi pribadi yang sedikit menghangat dan mendapatkan sedikit semangat hidup untuk kehidupan yang ia jalani ke depannya. Lalu kisahnya ditutup dengan kakek Otto ini akhirnya meninggal dalam keadaan yang tenang dan damai, tanpa
harus dengan cara yang ia lakukan sebelumnya, yaitu percobaan bunuh diri. Baiklah, mungkin itu sedikit sinopsis yang dapat saya sampaikan. Saya langsung saja kepada baiklah, selanjutnya saya akan mengkaitkan kisah dari kakek Otto tersebut dengan pendekatan psikologis dalam menjelaskan perilaku manusia. Ada beberapa pendekatan psikologis yang terdapat pada karakter atau dalam film ini. Yang pertama kalau dilihat dari pendekatan behavioristik, perilaku dari kakek Otto yang kaku dan suka marah beserta sarkas itu muncul bukan dengan cara begitu saja. Itu timbul dari hasil kebiasaan dan lingkungan yang ia jalani selama bertahun-tahun. Tetapi ketika tetangga baru yang datang dan mulai memperlakukannya dengan hangat dan konsisten, yang membuat ia merasa dihargai, membuat kakek Otto perlahan berubah. Ia mulai tersenyum, mulai membantu orang, bahkan tertawa. Ini menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk ulang lewat interaksi sosial yang positif. Dari sisi psikoanalisisnya, kakek Otto ini menyimpan luka batin atau trauma yang besar. Ia kehilangan pasangan hidupnya yang sangat ia cintai, dan itu membuatnya merasa sulit dan tak lagi berarti. Beberapa kali ia mencoba mengakhiri hidupnya, yang bisa dilihat sebagai dorongan dari alam bawah sadarnya untuk mengakhiri penderitaan yang ia alami. Tapi setiap kali ia mencoba, ia selalu saja ada hal yang mengganggunya, seolah-olah alam semesta belum selesai dengannya atau tidak merestui apa yang ia lakukan. Lalu pada pendekatan humoristik, melihat Otto sebagai seseorang yang punya potensi untuk tumbuh meski sedang terpuruk. Lalu kehadiran tetangganya yang tulus dan anak-anaknya yang polos membuat Otto merasa dihargai lagi dan dicintai. Dan ia mulai menemukan makna hidup baru, bahwa ia masih bisa berguna, masih bisa mencintai dan dicintai, dan masih bisa tertawa. Pendekatan ini adalah proses menuju versi terbaik dari dirinya. Lalu ada pendekatan biopsikososial. Kakek Otto adalah lansia yang secara fisik mungkin sudah lelah, secara psikologis sedang depresi, tapi secara sosial mulai dipulihkan oleh kehadiran orang-orang yang berada di sekitarnya. Ketiga aspek ini saling mempengaruhi dan membentuk kondisi mental kakek Otto secara keseluruhan menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir ada pendekatan kognitif, yang dimana kakek Otto mempunyai cara pandang yang sangat kaku akan dunia yang harus berjalan sesuai aturan yang ada di pikirannya. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai mengubah cara berpikirnya. Ia belajar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap bermakna. Ia mulai melihat bahwa ada banyak cara untuk mencintai dan dicintai, memberi dan merasa hidup kembali. Baiklah, mungkin sekian review film A Man Called Otto yang saya bisa dapat jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.